بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mubarak ini insyaallah. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah membawa risalah ini yang membantu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan kezaliman dan kesyirikan menuju cahaya tauhid. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya, mereka saling bersaudara. Yang mempersatukan mereka adalah agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka saling bersaudara. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya seseorang tidak beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu." Tidaklah kalian akan masuk ke dalam syurga kecuali kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salam bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukan hal tersebut, niscaya kalian akan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keutamaan yang besar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sab'un yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka pada hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Wa rajulani tahabba fillah." Dan 2 orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhillahum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Di manakah 2 orang yang mereka saling cinta mencintai karenaku? Aku akan naungi mereka pada hari ini, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mensifati persaudaraan di antara kaum mukminin, kaum muslimin bagaikan satu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'da, yang mana bangunan tersebut akan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri akan terjadi yang namanya perselisihan. Tidak bisa dipungkiri akan terjadi perselisihan, bahkan permusuhan di antara sesama kaum mukminin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan, mempersatukan apabila terjadi perselisihan, perpecahan dan permusuhan tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya kaum mukminin itu mereka saling bersaudara, maka damaikanlah pertikaian di antara kalian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melakukan al-islah, mendamaikan 2 orang yang berselisih, merupakan keutamaan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, memerintahkan kepada kita untuk melakukan perdamaian, memperbaiki hubungan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Anfal, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Sebab itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan tersebut untuk menyuruh manusia agar mereka memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Was-sulhu khair." Dan perdamaian itu lebih baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berdamai dan berusaha untuk memperdamaikan di antara 2 orang yang berselisih merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita berusaha untuk melaksanakan dan melakukan sebab-sebab terjadinya perdamaian, persaudaraan di antara sesama muslim, di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah.
Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana perpecahan, perselisihan itu adalah perbuatan tercela di dalam agama Islam dan perbuatan tercela di antara adat yang ada di antara masyarakat tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahkan tatkala seseorang dia berdamai, lalu kemudian terjadi lagi perselisihan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kembali damaikan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat dinamakan sebagian para ulama sebagai suratul adab, karena di dalamnya terdapat panggilan kepada kaum mukminin untuk beradab, untuk mempelajari adab. Panggilan yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil agar kaum mukminin mereka mempelajari adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempelajari adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling banyak disebutkan adalah adab sesama muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua golongan dari orang mukmin itu berperang, berselisih, bermusuhan, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila salah satu di antara keduanya dia melanggar perdamaian tersebut, dia memerangi, memusuhi yang lainnya, maka hendaknya engkau memerangi orang tersebut sampai dia kembali ke dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Apabila orang tersebut telah kembali, dia mau bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, mau kembali melakukan perdamaian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu. Damaikan kembali dengan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang mereka pertengahan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walau syaa rabbuk laja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Rabbmu menghendaki, tentu dia akan menjadikan manusia itu umat yang satu, menjadikan manusia mereka dalam satu hati. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih, kecuali illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Dan perdamaian terwujud pada umat Islam apabila hal tersebut telah terwujud, maka akan menjadikan sebuah hubungan yang indah. Namun apabila perdamaian tersebut tidak terwujud, maka sesuatu yang buruk, perselisihan dan permusuhan, bahkan akan terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna asy-syaitana qad ayyisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menggoda manusia, menggoda orang-orang yang salat di jaziratul Arab.
walakin fit tahrish bainahum. Namun syaitan tidak akan berputus asa untuk mengadu domba di antara mereka, untuk memecahkan, menghancurkan hubungan di antara mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perselisihan, perpecahan, syaitan merupakan dalang utama dari perkara tersebut. Oleh karena itu kita wajib menjadikan syaitan tersebut sebagai musuh. Dan di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita berbagai macam perkara-perkara yang menjadikan terjadinya perselisihan dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila datang berita kepada kamu maka tabayyunlah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian berita maka tabayyunlah. Dalam qiraah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman atau disebutkan dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Maka tathabbutlah kalian, cross check berita tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berita tentang saudara kita belum tentu hal tersebut benar. Boleh jadi ada orang-orang yang ingin merusak hubungan persaudaraan tersebut. Oleh karena itu kita kedepankan husnudzan. Cross check berita yang datang kepada kita. Sehingga kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan kita tidak terjatuh ke dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akan menimpa suatu kaum dengan berita tersebut yang seseorang tidak melakukan tabayyun di dalamnya, akan menimpa penyesalan pada kaum tersebut dikarenakan perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dan tidak di cross check kebenarannya, yang mana engkau akan menyesal dengan penyesalan yang nyata. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang sebab-sebab perpecahan di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merendahkan satu kaum di atas kaum yang lainnya dikarenakan engkau merasa lebih baik. As-sukhriyah, merendahkan orang lain. Hal tersebut adalah perkara yang tercela. Hal tersebut akan menjadikan perpecahan dan perselisihan. Berbangga diri terhadap di atas kaum yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang perkara tersebut agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Apabila kita ingin menjadi orang yang beriman, maka segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang, hendaknya kita meninggalkan perkara tersebut. Sebagian mufassirin mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka hendaknya seseorang dia memfokuskan dirinya, memasang kedua telinganya, memasang hatinya. Boleh jadi setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu tersebut ada perintah untuk kita kerjakan, atau ada larangan yang untuk kita tinggalkan, atau ada berita
kabar gembira, atau setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu tersebut ada satu ancaman yang hendaknya kita berhati-hati dari perkara tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perselisihan dan perpecahan, at-tahrish min amali syaitan, melakukan perusakan hubungan di antara kaum muslimin, kaum mukminin, adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah ayat yang kita sebutkan tadi tentang larangan as-sukhriyah, tentang larangan dari merendahkan orang lain, Allah Subhanahu wa taala kembali memanggil ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berburuk sangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka tersebut adalah dosa. Jangan kalian tajassus, memata-matai, dan jangan kalian melakukan ghibah, menceritakan aib dari saudara kalian seorang yang muslim. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ghibah tidak terjadi kalau seseorang tidak memata-matai saudaranya. Dan memata-matai tidak akan terjadi, at-tajassus tidak akan terjadi apabila seseorang dia tidak berprasangka buruk. Ketika seseorang dia telah berprasangka buruk terhadap saudaranya, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang berikutnya. Dia akan memata-matai, mencari-cari kesalahan, aib saudaranya. Dan apabila hal tersebut telah terjadi, maka dia akan melakukan perkara yang lainnya yang jauh lebih besar, yaitu ghibah. Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan tentang ghibah tersebut. Maukah kalian atau relahkah kalian, sudikah kalian ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, untuk memakan bangkai saudara kalian yang telah mati? Niscaya kalian akan jijik untuk melakukan hal tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu, lawan dari perselisihan dan perpecahan yang telah kita sebutkan adalah perdamaian dan persaudaraan, menyatukan di antara kaum muslimin. Yang mana hal tersebut telah kita ketahui merupakan amalan yang begitu besar, amalan yang begitu mulia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ala ukhbirukum bi afdali darajatis siyami was salati was sadaqah. Maukah aku beritakan kepada kalian tentang perkara yang lebih utama daripada puasa, daripada salat dan daripada sedekah? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Qala salahu dzata bain fa inna fasada dzatal bain hiya al-haliqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, damaikan perselisihan di antara kamu, karena sesungguhnya rusaknya perdamaian di antara kamu adalah haliqah, pencukur yang dapat memangkas agama seseorang, memangkas atau mencukur agama seseorang, mencukur keimanan, menghilangkan keimanan. Dan dalam satu hadis dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya beliau menyebutkan, anna ahlal Quba iqtatalu hatta taramu bil hijarah
bahwasanya penduduk Quba telah bertikai hingga mereka saling melempar batu. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikabarkan tentang peristiwa tersebut. Faqala idhabu bina nuslih bainahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita pergi untuk mendamaikan mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun semua hal tersebut, perdamaian dan persatuan, itu akan terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yuridu islahan atau yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua orang hakim tersebut mereka bermaksud untuk mengadakan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Ayat ini turun berkaitan tentang perselisihan antara suami dengan istri yang telah masuk ke dalam meja hakim, yang telah dihakimi oleh dua hakim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kedua orang tersebut yang mengadili perkara antara suami dan istri tersebut menginginkan perbaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada suami dan istri tersebut. Ayat ini adalah ayat yang umum. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan ini akan terjadi dalam semua perkara. Dua orang tidak akan bisa saling berdamai kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita telah mengeluarkan semua harta kita, meskipun kita telah berusaha semaksimal mungkin, namun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Kalau seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginfakkan seluruh harta yang ada di dunia ini untuk menyatukan mereka, maka niscaya engkau tidak akan mampu untuk menyatukan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang akan menyatukan hati-hati dari hamba-hambanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin." Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, melakukan perbaikan, maka pahalanya atas tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sikap pemaaf hendaknya kita tanamkan pada diri-diri kita. Apabila pemaaf tersebut atau sifat dari pemaaf tersebut ada pada diri kita, para saudara kita yang berbuat kesalahan kepada kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sifat dari kaum mukminin adalah mereka, atau sifat dari kaum mukminin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila sifat pemaaf tersebut hilang dari diri seseorang,
maka dia akan berat. Untuk didamaikan, maka dia akan berat. Untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang manusia lakukan terhadap dirinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama Islam itu menyatukan hati-hati kaum muslimin. Sesungguhnya agama Islam yang menjadikan kita dahulu tidak saling kenal. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita saling kenal mengenal di atas agama Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukur di atas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari hati-hati kita perkara-perkara yang menjadikan terjadinya perselisihan dan kekacauan berupa penyakit-penyakit hati. Orang-orang yang mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang setelah mereka, yang datang setelah mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni orang-orang yang mendahului mereka dari keimanan. Dan mereka berdoa, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan pada hati-hati kami ini penyakit al-ghil terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga balasan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat penyakit hati tersebut dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Dan kami angkat dari hati-hati mereka penyakit hati tersebut berupa iri, dengki, hasad dan yang semisalnya. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami angkat penyakit dari hati-hati mereka. Mereka akan saling bersaudara. Mereka saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sesuatu yang ada di dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dalam hati-hati kita penyakit hati. Dan kita senantiasa berusaha untuk menjauhi sebab-sebab dari perpecahan dan pertikaian. Baik itu berupa ghibah, baik itu berupa namimah, baik itu berupa as-sukhriyah, merendahkan yang lainnya, mencela saudaranya muslim, dan hal-hal yang lainnya yang menjadikan atau yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan permusuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam syurganya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun yang benar itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang salah itu datang dari diri saya dan dari syaitan, dan saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.